kok. Bu Fatma lihat ini. Iya Ibu, saya itu masih merasa kurang pantas untuk bisa mewakili sekolah karena dulu saya pernah mengikuti perlombaan yang sejenis tapi saya gagal. Saya jadi malu Bu kalau sampai gagal untuk yang kedua kalinya. Ya. Jadi begitu, Erlina belum merasa percaya diri ya. Jadi kayak merasa ada beban mungkin ya selama Iya. kemarin kaget ya mendengar setelah mendapat petunjuk itu. Ya, baik. Iya. Coba jelaskan Erlina. Erlina itu kurang percaya dirinya itu saat mengikuti lomba mendongeng di tingkat kabupaten itu yang seperti apa kurang percaya dirinya? Yang pertama karena ada pesaing saya yang les dan pernah menjuarai. Oh, Karena saya begitu. gagal juga dulu dari situ Ibu, saya kalah di dia ada namanya Yosef atau siapa itu dulu Bu. Nah, saya kurang percaya dirinya itu karena dia juga ikut les bahasa Indonesia. Jadi Erlina merasa terbebani karena ada teman yang memang mungkin belajar dari luar, ya. Iya. Itu hanya itu. Ada Iya, lagi? Bu. Ada lagi atau tidak? Saya trauma akan kegagalan karena kan dulu saya pernah mengikuti itu. Saya Ya, takut, saya malu kalau gagal untuk yang kedua kalinya. Itu Bu, yang pertama tadi kan saya merasa minder ya karena ada yang lebih ya. ya. Yang kedua karena saya itu malu kalau sampai gagal, merasa kurang pantas. Ya. Baik, sekarang Ibu paham berarti perasaan Erlina yang saat ditunjuk kembali itu untuk mewakili sekolah dalam kegiatan mendongeng ini ya. Baik, padahal sekolah itu percaya loh kalau Erlina itu sebenarnya mampu loh. Erlina itu memiliki kemampuan yang bagus dalam bahasa Indonesianya, terutama ini. Kan Erlina dulu pernah ikut melomba ini sebelumnya, mengikuti lomba ini. Jadi Tapi pernah ya, gagal. sekolah itu percaya bahwa Erlina itu sebenarnya mampu, bisa gitu ya. Nah, oke. Kalau Erlina di sini menurut Erlina sendiri, apa sih sebenarnya kemampuan Erlina dalam bahasa Indonesia itu? Saya tuh paling suka membaca buku cerita. Saya juga suka menonton film dongeng. Saya Ya, juga mampu menceritakan kembali isi dongeng itu dengan baik, dengan kompleks, dengan bahasa yang baik dan benar, Ibu. nah itu bagus sekali sebenarnya itu. Dan saya juga bisa, Lengkap itu, maksudnya iya, itu salah satu apa ya? Salah satu beberapa ini apa? Modal untuk kamu untuk mengikuti perlombaan ini gitu ya Bu Fatma, percaya itu. Kemudian kira-kira apa rencana kamu agar kamu lebih percaya diri lagi untuk mengikuti perlombaan ya. ini? Rencana saya ingin menemui ibu tari, guru bahasa Indonesia, ini untuk membantu saya dalam mendongeng bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian yang kedua, setelah saya menemui ibu tari, saya akan latihan di depan cermin, ini untuk supaya saya itu lebih percaya diri. Kemudian yang ketiga, nanti saya akan mendongeng di depan Bu Tari dan teman-teman ini untuk menguatkan diri saya agar lebih percaya diri dan menghilangkan rasa trauma dulu pernah gagal. Iya, itu bagus sekali, iya. Bagus sekali Erlina. Luar biasa rencana kamu itu yang kamu susun itu sedemikian rupa dengan usaha dan niat kamu itu Ibu sangat mendukung itu. Seperti itu yang mau kamu lakukan. Baik, apakah kamu sekarang sudah merasa lebih percaya diri lagi untuk mengikuti lomba mendongeng ini? Insya Mendongeng Allah Bu, insya Allah kabupaten. Bu, ya sekarang saya akan lebih percaya diri untuk bisa mengikuti lomba. Insya Allah. Harus semangat ya. Iya, semangat. Insya Allah. Harus semangat. Iya, sama-sama Erlina. Jadi semoga dalam persiapan lomba tersebut Erlina nanti diberikan kemudahan, kelancaran dan nanti tentunya betul-betul siap dalam mengikuti perlombaan ini ya. Selanjutnya, adakah komitmen kamu untuk menghadapi lomba ini, terhadap lomba ini?
Ya, komitmen saya untuk persiapan lomba mendongeng ini, saya akan berlatih sungguh-sungguh di luar latihan dengan Bu Tari. Saya akan berlatih dengan guru les bahasa Indonesia saya di tempat saya yang les juga di luar. Ya, saya akan iya Bu. Iya, saya les di luar juga untuk meningkatkan kemampuan saya dalam mendongeng. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya untuk bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah Ibu. Amin, amin, amin. Ibu sangat setuju sekali dengan komitmenmu yang tadi kamu katakan itu. Mudah-mudahan kamu sukses dan kamu bisa menjadi juara, mendapat hasil yang terbaik, terutama Amin. mengharumkan nama sekolah kita. Tetap semangat ya. Ya, iya Bu. Minder, yang berlalu sudahlah. Ya, terima kasih Ibu. Iya. Selanjutnya kasus kedua ya Mbak? Iya. Bentar Mbak. Mbak Fatma udah siap? Sudah? Bentar Mbak. Aduh, mana ya? Mbak. Jenengan yang jadi Bu itu ya? Oh, ya. Gantian saya yang coach ya. Oke. Berarti jenengan dulu Mbak. Ya. Assalamualaikum Bu Erlina. Waalaikumsalam Bu Fatma. Bu Erlina, ya, Bu Erlina sedang sibuk tidak ya ini ya? Tidak Bu Fatma, ada yang bisa saya bantu? Bolehkah saya meminta waktunya sebentar Bu Erlina untuk sekedar bincang-bincang? Iya, saya silakan. ada sedikit apa ya Bu Erlina, akhir-akhir ini saya sedikit merasa ada sesuatu yang mengganjal di hati Bu Erlina. Ya, saya ingin sharing sama Ibu. Iya, jadi menurut Bu Fatma, apa yang Ibu Fatma harapkan dari obrolan kita ini, Bu? Ya, saya berharap ya nemu solusi gitu Bu, ada solusi setelah kita ngobrol ini. Gitu. Ingin berbagi dengan Ibu. Gitu. Ya, silahkan Ibu. Ya, jadi gini Bu, saya itu saya melihat bahwa murid-murid saya ini beberapa minggu-minggu ini mereka itu kayak rasanya itu malas-malasan Bu saat menerima pelajaran Bu. Jadi ketika saya berikan tugas itu pun mereka mengumpulkannya hanya ya sekitar 50%, 60% selesainya, tidak selesai semuanya begitu. Saya merasa apa ya Bu ya, saya merasa bingung gitu Bu. Gimana ini? Menurut Bu Fatma, apa yang membuat murid Ibu itu kurang antusias dalam menerima pelajaran yang Ibu berikan? Ya, kalau saya ingat-ingat sih ya Bu ya, mungkin yang menyebabkan mereka kurang antusias itu salah satunya itu yaitu mungkin pembelajaran yang saya berikan itu terlalu monoton Bu. Jadi terlalu biasa saja gitu, tidak menggunakan teknik-teknik dan media yang bervariasi, mungkin seperti itu Bu. Ya saya menyadari Bu, saya melakukan hal itu. Nah, ya mungkin saya juga terlalu dominan di depan, saya terlalu banyak memberikan materi begitu, tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak saya untuk aktif dalam ikut pembelajaran ini. Mungkin seperti itu Bu, yang saya rasakan sih, saya ingat-ingatnya seperti itu Bu. Ini. Oh, begitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang bisa membuat murid Ibu itu bisa antusias dalam pelajaran yang Ibu berikan? Kalau menurut saya sih yang membuat mereka antusias itu ya dengan pembelajarannya asik, yang tidak monoton itu. Mungkin yang tidak membosankan gitu, pembelajaran yang tidak membosankan. Wah, sependapat saya Bu dengan Bu Fatma. Lalu menurut pendapat Ibu nih ya, apa yang bisa membuat murid-murid Ibu itu merasa asik dan tidak bosan terhadap pelajaran yang Ibu berikan itu?
yang menurut saya ya pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi pembelajaran yang memang apa ya, yang anak itu ikut belajar di dalam, ikut aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi misalnya adanya ice breaking atau mungkin menggunakan game. Nah selama ini kan saya menggunakan gamenya itu sedikit Bu, tidak sering gitu. Saya lebih suka menggunakan ceramah mungkin. Karena saya harus nyambi-nyambi dengan tugas-tugas yang lain Bu gitu. Oh begitu ya Bu. Lalu nih Bu, mengenai kan tadi Bu Fatma bilangnya kadang ada yang tidak mengerjakan tugas nih ya Bu ya. Nah apa penyebabnya sih Bu sehingga mereka itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Katanya tadi ada yang 50% ya yang tidak mengumpulkan tugas. Penyebabnya itu apa Ibu? Mungkin Bu, mungkin tugas saya mungkin terlalu banyak Bu. Jadi ketika saya memberikan ke mereka itu tugasnya saya banyakin ya, karena ya tadi kadang saya mau nyambi dengan apa, ngetik apa gitu loh Bu, biar cepat selesai gitu, saya sambi gitu. Nah saya berikan tugas mereka lebih misalnya ya tidak banyak sekali sih Bu, cuma ya akhirnya mereka menjawabnya malah setengah-setengah, malah tidak tuntas gitu. Terus saya juga kadang-kadang saat memberikan tugas itu tidak memberikan apa sumber belajar yang beragam gitu loh Bu, yang mengasihkan bagi mereka. Oh begitu. Kira-kira sumber belajar yang Ibu gunakan itu apa Ibu? Ya yang selama ini saya lakukan yaitu buku teks pembelajaran itu sama LKS itu, hanya itu yang sudah berjalan. Adakah sumber belajar lain Bu selain Ya kalau saya pikir ya banyak Bu, itu kayak seperti misalnya kalau sumber belajar itu di video YouTube itu atau artikel, blog, IG juga bisa kan itu, atau ngambil dari internet juga bisa. Terus apalagi sekarang kan ada aplikasi yang lagi tren ini ya Bu ya, seperti TikTok itu kan, ya Reel IG juga ada, Reel di IG itu. Cuma kadang saya belum melaksanakan dan menggunakan pakai media itu. Nah itu bagus sekali Bu kalau dijadikan sumber belajar Bu. Saya setuju sekali kalau itu bisa dijadikan sebagai sumber belajar supaya anak lebih antusias. Saya yakin kalau Ibu menggunakan itu, menggunakan berbagai macam sumber belajar, pasti membuat murid-murid antusias dalam pelajarannya itu. Kemudian sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Mungkin yang pertama yang akan saya akan merancang pembelajaran yang lebih mengasihkan Bu. Jadi mungkin yaitu tadi menggunakan sumber belajar yang beragam, yang seperti video YouTube atau TikTok. Itu saya akan mulai belajar menggunakan itu kepada mereka. Selanjutnya saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak Bu, tapi mengasihkan untuk mereka. Jadi mereka bisa menjawab tidak terlalu lama dan bisa menyelesaikan dengan hati yang riang gembira gitu ya. Enggak kayak tadi itu Bu. Wah. Terus apalagi ya Bu ya, mungkin melaksanakan pembelajaran yang kalau sekarang kan kurikulum 13 Bu. Kurikulum Merdeka Bu. Sekarang kan ada pembelajaran itu berdiferensiasi. Nah, bisa menggunakan itu Bu di kelas. Terus ya intinya yang berkesan itu yang anak-anak itu senang lah. Nah, misalnya belajar bahasa Indonesia ya, saya mungkin nanti akan menggunakan bentuk drama, lagu, puisi itu, pantun, nah seperti itu. Wah bagus sekali rencana Bu Fatma ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Fatma ya. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Saya pokoknya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan Bu, yang pertama. Terus menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi beberapa materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar ya. Dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi.
tanpa adanya unsur-unsur paksaan lah kepada mereka, tanpa harus memaksa mereka harus menyelesaikan tugas, tapi mereka sadar dengan dirinya untuk menyelesaikan. Ini loh tugas saya. Wah, bagus sekali nih rencana dan komitmen Bu Fatma ini. Saya sangat mendukung, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar ya Bu Fatma ya, dan sesuai dengan harapan yang Ibu harapkan, cita-citakan. Ya. Terima kasih ya Bu Erlina sudah menyediakan waktu untuk sharing-sharing, ngobrol. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita. Amin. Ya, sama-sama. Terima kasih sekali Bu Erlina. Sama-sama Bu Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.